ayamnya sendiri akan frustasi dan malah tidak mau produksi ini. Kami hanya menyediakan. Selamat datang di Taji Api. Selamat datang di rumah kita. Dari awal video saya selalu mengatakan bahwa seluruh metode, seluruh cara itu memiliki untung dan rugi. Jadi metode dan cara itu tidak untuk dibandingkan satu sama lain. Yang mana untung dan ruginya bisa kita sesuaikan dengan kita, yang mana yang paling menguntungkan dan kita hindari yang mana yang paling merugikan. Jadi butuh kebijakan tersendiri mengenai pendapat, mengenai metode dari masing-masing peternak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sahobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja kawan-kawan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sejahtera. Masih di kandang, suasananya sangat cerah. Kembali kita ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Pada kali ini kita ngobrol tentang reproduksi ayam. Bagaimana ayam itu ketika dia sudah tua tapi bertelurnya masih lancar, bertelur atau berproduksinya masih lancar, tingkat produktivitas telurnya juga masih banyak. Sebenarnya bukan sebuah rahasia juga, tetapi kita menyerahkannya kepada alam. Pengertian menyerahkannya kepada alam, ketika campur tangan manusia terlalu banyak di dalam kehidupan mereka, maka tanpa kita sadari ada sebuah sistem yang sudah terganggu dari mereka. Sistem apakah itu? Ya, benar sekali. Sistem yang saya maksud adalah sistem saluran indung telur mereka yang sudah terganggu. Terganggu bagaimana? Sementara ayamnya itu gemuk dan sehat. Justru karena ayamnya yang terlalu gemuk, karena ayamnya yang terlalu sehat, pengertian terlalu sehat adalah terlalu gemuk, sehingga saluran indung telurnya dibalut oleh lemak. Nah, lemak inilah yang membuat sistem reproduksi, sistem produktivitas telurnya menjadi terganggu. Apa yang harus kita lakukan jika ayam-ayam sudah terjadi seperti itu? Maka yang kita lakukan adalah mempuasakan ayam sehingga sistem saluran indung telurnya bisa kembali normal kembali, dengan tidak adanya lemak yang membalut saluran indung telur tersebut. Dengan demikian, sistem produksi telur, sistem produktivitas telur dan DOC kita bisa kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan lagi. Apakah semua ini ada hubungannya dengan sistem produksi DOC pada ternak yang menggunakan mesin tetas atau yang menggunakan inkubator dengan sistem alami, yaitu dierami langsung oleh induknya? Sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali pada proses penetasannya. Yang ada hanyalah bagaimana kita harus selalu menjaga kesehatan saluran indung telur dari ayam betina. Pengertiannya begini, ketika kita melakukan penetasan secara alami, maka yang terjadi adalah ayam akan puasa selama 21 hari. Ayam akan puasa, lemak-lemaknya akan terbakar karena ayam butuh energi, sehingga ayam selalu dalam keadaan sehat dan stabil. Nah, apa yang menjadi masalah ketika ayam mengeram selama 21 hari? Yang menjadi masalah adalah produktivitas telur mereka menjadi terhenti. Terus bagaimana kalau kita menggunakan mesin? Kalau kita menggunakan inkubator atau mesin penetas, produktivitas telur akan terus berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika ayamnya kita suplai protein yang penuh, maka produktivitas telurnya juga itu akan menjadi lebih produktif. Masalahnya akan datang ketika ayam tidak pernah puasa, ayam tidak pernah berhenti makan, maka kandungan lemak yang terdapat pada tubuh ayam juga akan mengganggu sistem saluran indung telur pada ayam. Tentu dengan terganggunya sistem saluran indung telur pada ayam akan mengganggu produktivitas telur. Kita coba lihat bagaimana sistem penetasan alami yang ada di kandang Taji Api, dan nanti saya akan sedikit berbagi metodenya bagaimana kita mensiasatinya dengan memainkan strategi jumlah indukan. Oke, kita lihat ke dalam ya. Oke, saudara-saudara, sekarang kita sudah berada di dalam kandang. Bisa dilihat di kandang produksi ini, kami hanya menyediakan satu jantan ayam hutan merah Sumatera, ayam ori hasil tangkapan.
Di sini kita lihat ayamnya ditemani oleh keseluruhannya ayam betina. Nah, yang kami maksud dengan metode ini adalah metode untuk supaya ayam betinanya selalu bertelur dan memproduksi DOC dengan berkala. Jadi mereka sendirinya nanti akan mengerami, nanti kita lihat yang akan mengeram. Mereka secara alami akan mengeram bergantian dengan betina-betina yang lain. Sehingga misi kami untuk mencetak DOC ayam hutan merah Sumatera F1 itu berjalan sebagaimana yang kami inginkan. Sekali lagi, kami upayakan tidak menggunakan mesin tetas karena seperti yang kita bicarakan di awal, bahwasanya kami ingin ayam ini selalu berproduksi sampai usia tua mereka, yaitu dengan menjaga kesehatan sistem produksinya. Nanti kita coba lihat ke dalam bagaimana ayam-ayamnya mengerami telur. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ayamnya mengeram sekaligus 2 ekor. Sebenarnya sendiri ini tidak baik untuk telurnya. Tetapi kalau kita ganggu, maka ayamnya sendiri akan frustasi dan malah tidak mau mengerami telurnya lagi. Jadi kita biarkan saja bagaimana maunya mereka ya. Yang penting mereka tetap bisa berproduksi dengan baik. Kita pindah ke sebelah, ke kandangnya Jarwo. Ini adalah anakan dari Jarwo, dari pikat andalannya. Anaknya ada 4 ekor. Sebenarnya kemarin itu ada 6. Ternyata 2 telur yang lain gagal menetas. Saya tidak tahu kenapa bisa gagal menetas. Di sini juga kami memanfaatkan masa puasanya dengan sistem asuh. Jadi selain dengan sistem mengerami telur, masa puasa ayam ini juga kami manfaatkan pada usia asuh anak. Kita bisa lihat secara alami siklusnya bisa kita atur di sini kawan-kawan. Ketika kita ingin mempercepat produksi DOC ayam hutan merah Sumatera atau ternak kita yang lain, dan kita tidak mau menggunakan mesin tetas ataupun tidak bisa menggunakan mesin tetas karena kendala listrik, maka hal yang paling baik kita lakukan adalah memperbanyak indukan. Tentu nanti akan ada pertanyaan bagaimana dengan fertilitas telur. Nah, untuk fertilitas telur kita akan bahas di video berikutnya. Bagaimana kita menjaga fertilitas telur dan kekuatan embrio melalui makanan yang kita berikan kepada ayam. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya dan jangan ambil yang buruknya. Semua ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Salam hangat dari kami TAJI API, salam membara.